Naam, wa mubasharatan sa'astamiru taqdima sahibi wa sa'atakalam an mafhumit ta'lim al-islami. Qasama Muhammad Rusmin mafhumat ta'lim al-islami qismain. Awalan mafhumat ta'lim al-islami alladhi yata'allaqu bitahqiqiz dzati wa thaniyan mafhumat ta'lim al-islami alladhi yata'allaqu bitatawurat. Wa fi hadzal qism yang qasimu ila thalathati aqsam ala wa hiya at-tanmiyah al-jasadiyah, tanmiyatul fikr, wa at-tanmiyah al-ijtimaiyah. Wa hadhil ibarah maktubun fi kitabihi al-mafhum wal maqsud fi tarbiyatil islamiyah fi sahifah 73. Konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam menurut Muhammad Rusmin dalam bukunya Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam halaman 73. Beliau itu membagi bahwasanya konsep pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama, konsep pendidikan Islam yang berkaitan dengan aktualisasi diri, dan yang kedua, konsep pendidikan Islam yang berkaitan dengan perkembangan. Dan perkembangan ini bercabang menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan jasmani, perkembangan pikiran, dan perkembangan sosial. Islam telah menawarkan konsep pendidikan yang sangat bagus, yang mana konsep pendidikannya itu sesuai dengan kondisi seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia, baik dalam segi kultural, sosial, maupun psikologisnya. Nah, contoh dari konsep pendidikan perspektif Islam yang berkaitan dengan aktualisasi diri atau tahqiqiz dzati adalah: satu, ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya, Allah itu memberi bekal berupa kemampuan bagi manusia agar dia itu bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Allah juga memberi kebebasan memilih kepada manusia, yakni tidak ada paksaan dalam beragama. Akan tetapi dalam hal ini Allah itu telah menentukan takdir semua manusia, sehingga ada manusia yang memilih batil dan juga ada yang manusia yang memilih hak. Kemudian yang kedua, Allah itu membuka ruang al-musabaqah fil khair, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Kama qala tabaraka wa ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Konsep itu ada karena agar at-tafriq, membedakan mana yang memang benar-benar semangat untuk beribadah atau yang memang hanya ala kadarnya yang beribadah. Kemudian contoh yang ketiga, Allah itu menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia kepadanya itu sebagai tujuan tertinggi. Jadi al-maqsud fil ibadah ala wahya at-taqarrub ila Allah, laisa al-irada bil jannah awil khawfi bin nar. Hadza yajuz, walakin alaina an nuraqi kafa'at amalina. Dan sarana untuk mencapai tujuan tertinggi itu adalah at-ta'ah ilallah wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan tiga contoh tadi itu adalah konsep pendidikan yang berkaitan dengan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua, al-mafhum at-ta'lim al-islami alladhi yata'allaqu bitatawurat, konsep pendidikan perspektif Islam yang berkaitan dengan berbagai perkembangan. Yang pertama, at-tanmiyah awit tatawur al-jasmaniyah, yakni perkembangan jasmani. Rasulullah itu juga menganjurkan umat Islam untuk berolahraga, seperti halnya berkuda, memanah, atau berenang, sehingga beliau itu bersabda, alimu auladakum asibah war rimayah.
Dan juga beliau itu juga pernah lomba lari dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah itu sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Seperti yang telah dikatakan al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Itu juga. Dan salah satunya adalah agar kita itu semangat dalam beribadah. Kalau badan kita tidak sehat ataupun sakit-sakitan, ya bagaimana kita beribadah? Meskipun tentunya orang yang sakit itu juga dapat pahala yang lebih, akan tetapi kan akan lebih terasa nyaman kalau kita beribadah itu dengan semangat, jasmani kita kuat, dan jasmani kita yang kuat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tsummal qismu atsani at-tanmiyah al-fikri. Kemudian konsep pendidikan perspektif Islam yang berkaitan dengan perkembangan yang kedua itu adalah perkembangan akal. Dalam pandangan Islam, akal merupakan potensi manusia yang sangat penting. Bahkan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, seperti halnya di dalam ilmu mantek, manusia itu disebut dengan hayawan, tapi ada yang membedakan hayawan yang berupa manusia ini dengan hayawan bahimah atau sibak yang lain-lain. Itu adalah natikun. Manusia itu bisa berpikir, sedangkan yang lain itu tidak bisa berpikir. Nah, salah satu contoh dari perkembangan akal ini adalah kita itu bisa mentadaburi semua ciptaan Allah. Akan tetapi tadabbur ini harus dibatasi, yakni tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Allah telah menciptakan langit, bumi, dan semua ciptaannya itu sangatlah indah. Bagi kita itu harus mensyukuri nikmat-nikmat itu yang banyak, karena Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Makanya ada doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian al-qism ats-tsalits minat tatawur ala wahiyah at-tanmiyah al-ijtimaiyah. Kemudian konsep yang ketiga itu adalah perkembangan sosial. Konsep pendidikan Islam menurut para ahli sosiologi itu pada prinsipnya manusia itu disebut homo socius, yakni makhluk yang berwatak dan juga punya kemampuan dasar. Jadi sebagai makhluk sosial hendaknya setiap individu itu punya rasa tanggung jawab. Nah, hakadha al-wahthu fi al-mafhum at-ta'lim al-islami. Thumma al-bahthu fi anwa'il mukawinat al-asasiyah fi tarbiyatil islamiyah. Kemudian saya akan membahas tentang macam-macam komponen dasar dalam pendidikan Islam. Min ajli tahqiqil hadfi hunaka hajatun ilal adid minal mukawinat al-asasiyah allati yajibu an tamtalikuha kullu muassasah at-ta'limiyah al-islamiyah. Komponen dasar pendidikan itu ada 6. Yang pertama, tujuan pendidikan, al-ahdaf at-ta'limiyah. Suatu rencana itu dapat terlaksanakan jika tujuannya itu jelas. Maka setiap madrasah itu harus punya tujuan yang sudah jelas dan matang. Yang kedua, sistem atau kurikulum, al-manhaj. Kurikulum itu ibarat sebuah strategi dalam medan peperangan. Jadi, kurikulum ini memegang kendali besar bagi madrasah untuk mensukseskan tujuan pendidikannya. Jadi, hendaknya bagi madrasah itu menggunakan asanil manhaj. Sebaik-baiknya manhaj yang ada itu harus diusahakan agar bisa menunjang tujuannya pendidikan. Kemudian yang ketiga, at-thalabah, yakni peserta didik.
peserta didik itu juga punya peranan penting dalam tujuan pendidikan ya, karena di Kitab Taklim Ta'lim itu ada 3 komponen yang bisa menunjang kesuksesan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada yaitu at-thalabah murid itu sendiri, yakni dia itu kalau dalam proses pendidikan dia itu harus sungguh-sungguh dalam belajar ya. Tentu dia belajar di sekolah, kemudian dia mau tolak kitabnya lagi. Kemudian yang kedua itu adalah guru. Guru itu juga harus semangat dalam mengajar. Jangan hanya murid yang semangat, akan tetapi gurunya itu tidak semangat dalam belajar. Dan guru itu harus menang satu start. Jadi guru itu juga harus tetap belajar, karena pendidikan ini juga terus mengalami kemajuan. Jangan sampai materinya guru yang dia belajar pada puluhan tahun yang lalu masih dia sampaikan kepada muridnya yang sekarang. Ya bolehlah kalau itu masih relevan. Kalau tidak ya dia itu harus at-tajdid, harus ada pembaruan dalam materinya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang tua. Orang tua ini dalam hal finansial. Jadi kalau 3 komponen ini sama-sama semangat, yakni sama-sama lancar, insya Allah seorang murid itu pendidikannya itu akan sukses bismillah. Kemudian yang itu juga tadi sudah tentang komponen pendidikan. Yang keempat yakni pendidik atau guru. Kemudian yang kelima itu adalah sarana. Sarana ini juga diperlukan karena ini tuh juga bisa lebih menunjang tujuan pendidikan. Contoh sarana seperti al-jihazul art, proyektor atau maktabah dan lain-lain. Tentunya kan seorang murid itu akan lebih banyak wawasannya kalau di sebuah lembaga atau institusi itu banyak buku-bukunya. Kemudian yang terakhir itu adalah metode. Metode ini dimaksudkan sebagai jalan dalam sebuah transfer nilai-nilai value pendidikan dari pendidik kepada murid. Oleh karena itu pemakaian metode itu sangatlah dibutuhkan, jadi sangat urgent. Itulah wahakadha al-bahthu fi anwa'i al-mukawinat al-asasiyah fi tarbiyah al-islamiyah. Demikianlah pembahasan dari komponen dasar pendidikan Islam. Astaghfir minkum, syukran la husni ihtimamikum, wala tansau at-ta'liq wal ishtirak. Syukran wa dumtu fil khair wa barakatuh wa najah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.